Obrolan seputar anak yang selanjutnya disingkat Bosara mengandung makna filosofi sebagai berikut. Bosara adalah gambar atau bentuk tudung saji yang dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan. Keberadaannya berfungsi sebagai pelindung untuk menutupi sajian atau makanan yang akan dihidangkan, agar terhindar dari lalat, debu, kotoran, maupun gangguan lainnya. Dalam program live streaming Bosara diumpamakan sebagai atensi, asistensi rehabilitasi sosial anak yang merupakan media informasi tentang upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia. Bosara sebagai wadah atau sarana untuk menghidangkan penganan berbagai kue-kue aneka rasa, baik manis maupun asin, pada saat seremonial pembukaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan resepsi lainnya. Kue-kue aneka rasa diibaratkan sebagai anak-anak Indonesia dengan berbagai karakter dan sikap yang ada pada dirinya yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Bosara berusaha memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak Indonesia yang mengalami pahit dan manis kehidupan untuk menatap masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. BRS AMPK Todopuli di Makassar sebagai salah satu media pengembangan pendekatan residensial berupaya mewujudkan atensi dengan melakukan upaya komunikatif, informatif, dan edukatif kepada masyarakat luas tentang program perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak melalui program live streaming Bosara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang bagi sahabat anak sekalian, kami hadir lagi dalam acara Bosara, obrolan seputar anak Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar. Bersama saya kali ini telah hadir Bapak Sutimbul AKS SH. Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang Bu Rizka. Pak Timbul ini, saya panggil Pak Timbul ya. Sebagai Kepala Seksi Asesmen dan Advokasi Sosial merangkap pelaksana tugas Subbagian Tata Usaha ya Pak ya. Siap. Di BRS AMPK Todopuli di Makassar. Nah, untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Timbul, saya akan bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri? Terima kasih Mbak Rizka. Iya Pak. Kalau kekerasan terhadap anak ada beberapa definisi sih yang saya ambil. Yang pertama kami ambil dari definisi menurut WHO. Kekerasan terhadap anak menurut WHO itu suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah terhadap anak dalam bentuk fisik, menyakiti, emosional, seksual, melainkan pengasuhan eksploitasi untuk kepentingan komersial juga itu bagian dari kekerasan terhadap anak. Ataupun tindakan yang dapat membahayakan terhadap anak, misalnya kesehatan, berlangsungnya hidup, harkat martabat, perkembangan tumbuh kembang ya, itu juga bagian dari kekerasan terhadap anak. Yang kedua, menurut Sujono Sukamto, itu kekerasan terhadap anak merupakan istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Itu kekerasan terhadap anak diartikan juga sebuah ancaman atau usaha penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non-fisik atau psikis terhadap anak. Nah, ya. Dari penjelasan
Bapak tadi saya melanjutkan pertanyaan eh, tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak, Pak. Kalau kekerasan terhadap anak ya banyak sih jenisnya. Sini mungkin bisa kita kategorikan ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah kekerasan fisik, misalnya kita melakukan tindakan terhadap anak yang nyata ya, seperti kita memukul, seperti kita mencubit, atau seperti kita juga ada ya kekerasan itu, ada perlakuan yang kadang sampai anaknya meninggal ya, pukul, Ya. ataukah mungkin dianiaya, diinjak dan lain sebagainya. Yang kedua kekerasan emosional atau psikis, itu biasanya kekerasan yang kalau penghinaan, kalau sekarang yang terkenal itu bullying ya, dan kekerasan seksual sekarang lagi ngetren ini perlakuan terhadap anak ya yang sebetulnya belum cukup untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, anak ini yang menjadi korbannya. Bahkan orang menyebutnya itu ada semacam predator ya. Kalau predator itu kan penyerangan terhadap anak, di mana anak itu seperti mangsa begitu. Yang keempat itu semacam eksploitasi. Ini kita banyak melihat anak-anak yang dieksploitasi, seharusnya orang dewasa yang harus menghidupi anak, tapi malah ini sebaliknya, malah anak yang dipekerjakan untuk mencari nafkah, menghidupi orang yang lebih dewasa. Dan yang terakhir ini penelantaran. Banyak mungkin anak yang tidak diharapkan atau mungkin kondisi ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan, sehingga anak menjadi korban karena tidak terpenuhnya kebutuhan hidup, anak diterlantarkan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi tentang jenis-jenis kekerasan fisik terhadap anak itu, yang ingin saya tanyakan, apa sih tipsnya? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih jenis-jenisnya, terus contoh-contohnya. Nah, tips dalam agar anak terhindar dari kekerasan fisik itu? Agar anak terhindar dari kekerasan fisik itu ada beberapa hal ya. Di sini mungkin ada 3 hal yang bisa kita sampaikan. Pertama, kita itu harus benar-benar dapat mengenali tanda-tanda dan tempat ya rawan terjadinya kekerasan fisik. Seperti tempat yang sepi ya, anak tidak bisa ditinggalkan sendiri dan selalu harus berada dalam pengawasan orang tuanya. Karena biasanya anak menjadi korban itu dari orang yang terdekat. Gitu ya. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada anak untuk tidak menjadi pelaku atau menjadi korban. Jadi ciri-ciri misalnya kalau ada anak yang memberikan, ada orang yang memberikan permen misalnya, ada anak yang memberikan uang misalnya, yang bukan orang tuanya, anak diajarkan untuk tidak menerima. Karena mereka biasanya memberikan iming-iming dulu untuk anak tertarik, ya toh, mengikuti maunya orang yang akan memperdayai anak. Yang ketiga, menghindari terjadinya korban atau kekerasan fisik. Ini dapat melakukan tindakan seperti ya kita harus tetap bersikap sopan ya, atau anak melakukan tindakan teriak yang keras apabila ada orang yang melakukan kekerasan kepadanya. Misalnya kalau anak itu akan menjadi korban penculikan misalnya, nah ini anak perlu diberikan pemahaman, dan anak itu diajarkan untuk bisa menyampaikan atau melaporkan kepada orang tua atau guru atau orang yang lebih dewasa yang ada di sekitarnya. Berusaha untuk minta tolong. Anak harus diajarkan. Biasanya anak rasa takut kalau memang itu.
Apalagi kalau ada intimidasi kan. Berarti ini harus peran orang tua di dalamnya ya Pak, Ya, mengajarkan hal tersebut. membelajarkan kepada anak. Iya. Nah, selain kekerasan fisik tadi, Bapak menyebutkan ada kekerasan emosional dan psikis. Bisa dijelaskan secara mendalam Pak tentang kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan emosional atau psikis itu? Kekerasan psikis atau kekerasan emosional itu adalah tindakan yang ini sebetulnya sangat membekas di hati anak, dan ini biasanya terbawa sampai dewasa atau sampai tua. Nah, tindakan kekerasan psikis ini yaitu kita harus punya pengendalian. Ada ya manipulasi, ada eksploitasi, ada kesewenangan, ya, merendahkan, penghinaan. Ini dalam bentuk pelarangan misalnya. Ini kadang orang tua tanpa kita sadari, manakala anak melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dia melarangnya dengan keras, membentak misalnya. Ini juga terjadi kekerasan. Misalnya anak pada usia bermain, dia biasa manjat-manjat pohon, dia melarangnya dengan nada yang khas misalnya. Jangan naik. Harusnya turun kah? Turun. Jadi nggak boleh. Jangan naik. Itu akan membekas kepada jiwa anak. Yang kedua, pemaksaan dan isolasi, ya. Biasanya karena anaknya takut kalau keluar nanti pergi jauh atau menjadi korban kecelakaan misalnya, anak diisolasi di dalam rumah, dikunci, nggak boleh keluar. Ini juga tidak boleh. Ada tindakan lain yang dalam bentuk ucapan, misalnya merendahkan. Kalau disuruh mengerjakan tugasnya, lantas dia tidak bisa, lantas anak bilang, bodoh kamu, tolol ya. Itu juga tidak boleh, termasuk penghinaan. Yang berikutnya adalah penguntitan, ya. Itu misalnya, kalau anak punya sesuatu, kalau di Jawa itu nguntit, kayak mencopet begitu. Nah, barangnya anak diambil tanpa seizinnya, itu juga termasuk bagian dari kekerasan. Karena anak akan merasa kecewa dan biasanya akan menangis keras karena merasa kehilangan. Iya, itu. Dan masih ada beberapa kekerasan lain, termasuk ancaman fisik, ya, ancaman seksual, ya. Terus ekonomi, ini juga mengakibatkan penderitaan psikis bagi anak. Kita ambil contoh, ada kasus anak yang pernah viral di Sulawesi Barat, di mana ibunya pergi merantau ke Malaysia, dia harus menghidupi neneknya yang saat itu sudah lumpuh, di mana anak itu masih berusia, kalau nggak salah kurang dari 12 tahun. Nah, itu dia juga sebetulnya dia dapatkan semacam kekerasan, ya, tapi karena keadaan. Ada yang ingin satu hal yang saya tanyakan Pak, seperti menghukum. Kita kan biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, biasanya orang tua langsung menghukum nih anaknya. Apakah itu juga berpengaruh pada psikis dan emosional anak? Bisa jadi itu bagian dari kekerasan secara psikis kepada anak. Apabila anak itu melakukan tindakan yang dianggap salah, lantas orang tua menghukumnya, karena dia itu merasa bagian yang terhimpit, ya. Seperti dia itu terisolasi dan tertekan, itu karena dia harus menanggung itu, mungkin malu, ya. Yang kedua, anak itu merasa terhambat gerakannya, di mana anak itu membutuhkan situasi yang menyenangkan, arena bermain,
kesempatan bersama dengan teman-temannya, lantas dia harus menjalani hukuman. Apalagi kalau dia itu dilihat sama teman-temannya, dia merasa sangat malu. Ya, kamu dihukum. Ya, malah akhirnya dia dibully sama teman-temannya begitu. Gitu ya Pak. Nah, dari tadi kekerasan emosional yang Bapak jelaskan, bagaimana sih tips pencegahannya kepada anak terhadap jika anak tersebut itu mengalami kekerasan secara emosional, apa sih tipsnya yang diberikan kepada anak, atau tips sebagai orang tua, Pak? Ya, orang tua sebetulnya ya harus memahami terhadap diri anak ya, karena biasanya orang tua lebih mengenal anak daripada memahaminya. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam pencegahan kekerasan emosional atau psikis terhadap anak, yaitu kita harus betul-betul dapat mengenali anak kita dengan keberanian untuk mengatakan bahwa perasaan atau pendapatnya itu harus hargai. Yang kedua, bahwa kita harus mengajarkan kepada anak untuk berani berbicara kepada orang tuanya atau guru atau orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Artinya kita memberikan kemerdekaan kepada anak untuk mengungkapkan perasaannya, pendapatnya. Karena anak biasanya itu lebih banyak rasa takutnya, karena takut salah, gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun. Jadi pola demokrasi itu yang harus dikembangkan mulai dari lingkungan keluarga. Ya, semakin menarik perbincangan kita, Pak. Tapi sedikit lagi kita akan iklan ini. Jadi kita mungkin akan rehat sejenak untuk iklan yang berikut. Baiklah, sahabat anak, perbincangan kami semakin menarik, tapi kita akan jeda iklan untuk terlebih dahulu. Kembali lagi kita dalam acara Bosara, obrolan seputar anak. Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar. Bersama saya masih setia narasumber kita, Pak Timbul. Kita lanjutkan obrolan kita, Pak Timbul. Oke, Mariska. Tadi kita sudah membahas banyak tentang kekerasan anak. Nah, sekarang yang ingin kita tanyakan, kekerasan seksual nih Pak. Apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual itu terhadap anak, kita cuplik ini dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diperbaharui di Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Kekerasan seksual merupakan tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan itu, memaksa melakukan tipu muslihat ya, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi yang namanya kekerasan seksual itu bukan saja melakukan hubungan badan, tetapi mencolek
ataukah berbicara cabul kepada anak itu bagian juga dari kekerasan. Itu. Jadi berbicara yang agak vulgar ke anak-anak juga itu Bagian dari kekerasan. Jadi kalau itu sudah masuk bagian dari kekerasan, sebenarnya bentuk kekerasan seksual ya Pak? Ya. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual kepada anak itu sendiri seperti apa Pak? Ya, yang umum terjadi ini ya melakukan hubungan seksual secara paksa atau percobaan pemerkosaan atau memperkosa, itu bagian dari kekerasan seksual. Yang kedua, ini penjualan anak untuk melakukan perbuatan seksual atau yang disebut dengan lacur, dilacurkan itu. Yang berikutnya melakukan pencabulan atau pelecehan seksual atau juga eksploitasi seksual anak melalui media pornografi, itu juga bagian dari kekerasan yang akhir-akhir ini lagi viral di Jakarta. Justru ada semacam akun yang menawarkan untuk melakukan perbuatan asusila yang pada umumnya pengikutnya atau pesertanya atau membernya itu masih anak-anak, baik dia sebagai penikmat atau dia sebagai pelaku. Itu ada seksual streaming yang pelaku atau penikmatnya itu anak-anak. Cukup mengerikan juga ya Pak, Ya. kalau ada yang seperti itu. Nah mungkin ini yang ditunggu para sahabat anak sekalian, tipsnya nih Pak, agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ya. Cara untuk menghindari agar anak-anak itu terhindar dari kekerasan seksual itu, kita harus memberikan pengertian kepada anak, ya, dibiasakan untuk tetap waspada akan pelecehan seksual yang mengancam. Katakan tidak atau stop pada orang yang mengancam secara seksual, yang tanda-tandanya seperti tadi kita jelaskan di depan. Dan anak harus memahami bagian-bagian tubuh mana yang menjadi, ya, atau bagian tubuh privasi yang menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Ya. Yang berikutnya adalah tumbuhkan keberanian kepada anak seperti tadi, untuk mengatakan, untuk menyampaikan, untuk melaporkan kepada orang tua, kepada guru, atau kepada orang yang dewasa yang ada di sekitarnya apabila mendapatkan perlakuan, ya, yang masuk kategori kekerasan terhadap anak. Nah ini kita sampai pada jenis kekerasan yang keempat. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang eksploitasi. Bisa dijelaskan lebih mendalam lagi Pak tentang eksploitasi? Kenapa sih disebut bagian dari jenis kekerasan pada anak? Eksploitasi ini masuk kategori atau jenis kegiatan kekerasan terhadap anak, karena eksploitasi adalah memberikan seorang anak tanggung jawab yang lebih besar daripada kemampuannya. Ya. Yang kedua, menggunakan seorang anak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, ini jenis kekerasan yang mendalam.
Karena ada orang-orang yang secara terorganisir memanfaatkan anak untuk keuntungannya. Nah, bagaimana kita sedang melihat di televisi ini, Pak, banyak anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih itu apa ya? Kadang dimasukkan ke YouTube dan itu jadi viral. Apakah itu bagian juga dari kekerasan eksploitasi? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Itu bagian dari eksploitasi manakala orang tua memaksakan kepada anak untuk melakukan aktivitasnya demi keuntungannya. Tapi kalau memang itu untuk penggalian potensi anak, ya, misalnya dia itu pintar, ada potensi bisa nyanyi, lantas dia berlatih dan tidak untuk kepentingan atau keuntungan, ya, maka itu tidak masuk kategori eksploitasi itu. Kecuali kalau memang dia itu untuk keuntungannya dan harus dibayar oleh misalnya salah satu sponsor, ya. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan yang mungkin sahabat anak perlu menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan saya yang dari tadi tentang tipsnya, Pak, biar terhindar dari eksploitasi anak. Tip bagaimana agar ya terhindar dari eksploitasi anak, ya, anak harus berani sih tadi. Anak itu bagaimana kita ajarkan untuk berani mengatakan atau mengungkapkan perasaan tidak nyamannya apabila mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan kepada orang tua, kepada guru, atau kepada orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar. Yang kedua, anak memang harus dibekali keberanian untuk mengatakan perasaan tidak, untuk mengatakan perasaan tidak, manakala dia ada ajakan dari orang-orang yang tidak dikenal misalnya, atau orang-orang dekat yang mengajak yang merasa dia itu tidak nyaman. Yang kedua, penguatan kepada orang tua tentang pola asuh yang baik dan benar. Nah, ini yang berat bagi kita karena banyak orang tua yang sebetulnya mungkin dia belum siap atau belum punya bekal untuk ya mendidik, mendampingi, mengasuh. Manakah tetapi anak mau tidak mau harus dilahirkan. Nah, ini juga bagian dari kita. Atau karena pendidikannya yang rendah dan dia tidak mau mencari bagaimana untuk mengasuh anak yang baik, ya, maka dia membiarkan untuk anaknya tumbuh kembang tanpa bimbingan, asuhan, pendampingan dari orang tua. Bisa jadi juga karena kesibukan, gitu, karena kesibukannya. Nah, mungkin untuk masuk ke jenis kekerasan yang lain, apakah orang tua yang sibuk bekerja sampai anaknya tidak terurus bisa dianggap itu penelantaran anak, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Apabila orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan tidak mewakilkan ya tanggung jawabnya kepada orang lain, misalnya dia harus membayar orang yang bisa dipercaya untuk mengasuh, mengawasi dan mendampingi anaknya, itu masuk juga kategori penelantaran. Nah, untuk itu orang tua atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi baik seluruhnya atau sebagian dari kebutuhan anak, itu juga bagian dari penelantaran anak, ya. Seperti ya kebutuhan fisiknya sandang, pangan, papan, kebutuhan emosionalnya ya pendampingan, memberikan hiburan, memberikan hadiah, memberikan pendampingan dan perhatian.
Pendidikan juga kalau dia tidak disekolahkan, tidak dibiayai dan tidak dilengkapi kebutuhan-kebutuhan belajarnya, itu bagian juga dari penelantaran. Dan yang lebih penting itu kebutuhan kesehatan, ya. Karena apalagi di masa pandemik yang seperti ini, anak kadang dibebaskan bermain tanpa ada pengawasan, pulang-pulangnya dia membawa virus ke dalam lingkungan keluarga karena anak tidak mendapatkan edukasi untuk melaksanakan protokol kesehatan yang baik itu. Sementara masa anak kan dia bermain dengan teman sebayanya. Nah, yang terakhir nih Pak, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih? Tapi ini buat orang tua ya Pak ya, ke penelantaran anak. Bagaimana orang tua atau sikap orang tua terhadap anak sehingga orang tua ini terbebas dari penelantaran anak atau tidak dianggap menelantarkan anak? Untuk orang tua agar tidak dianggap menelantarkan anak, kalau menurut saya ya kebalikan dari penjelasan tadi, ya toh? Iya, Pak. Bagaimana caranya agar orang tua itu dapat memenuhi kewajiban orang tua ya terhadap anaknya, yaitu kita memang harus memberikan penguatan kepada orang tua tentang pola asuh yang baik terhadap anak. Tadi pertama adalah perubahan mindset. Pola pikirnya gitu. Yang kedua adalah upaya peningkatan kesejahteraan. Karena dengan peningkatan kesejahteraan mereka itu memiliki banyak hal yang bisa tercukupi. Pertama kebutuhan fisiknya, ya, kebutuhan psikisnya, kebutuhan spiritualnya, kebutuhan pendidikannya dan kesehatannya di situ. Dan upaya-upaya memang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya ada beberapa memang program yang sudah diluncurkan seperti ada PKH, ada program KUBE, ada program Dasawisma, ada PKK dan lain sebagainya. Tujuannya agar orang tua itu memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola kehidupan rumah tangga yang tujuannya adalah untuk kepentingan anak. Dan dari kesehatan kalau salah untuk memperhatikan kebutuhan anak itu ada yang usia balita itu yang disebut dengan posyandu, itu juga perhatian karena anak perlu mendapatkan hak kesehatannya itu mulai dari dasar, bahkan mulai dari kandungan itu dia sudah diperhatikan. Dan yang terakhir, bagaimana sih kita itu memberikan pengertian atau mengedukasi orang tua terkait dengan tanggung jawab terhadap hak-hak anak. Ya, demikianlah obrolan kita Pak, karena kita dibatasi oleh waktu. Maka demikianlah obrolan seputar anak Bosara yang dilakukan pada hari ini dengan topik jenis-jenis kekerasan terhadap anak. Nah, yang terakhir Pak, closing statement dari apa yang kita perbincangkan dari tadi. Sebagai closing statement untuk kekerasan terhadap anak, mari kita, untuk orang tua, mari kita kenali anak kita. Mari kita pahami anak kita dan mari kita sama-sama lindungi anak kita agar anak kita tidak menjadi korban kekerasan atau anak kita menjadi pelaku kekerasan. Mari kita tolak kekerasan terhadap anak. Ya, demikianlah perbincangan kami pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe acara Bosara, obrolan seputar anak.